Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai hasanah adat istiadat dan kebudayaan menghiasi keragaman masyarakat Indonesia. Salah satu bentuknya adalah kepercayaan lokal yang tidak jarang berasal dari daerah-daerah yang memiliki keindahan alam yang memesona. Salah satunya adalah kawasan ziarah Godok yang berlokasi di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lokasinya berada di atas puncak gunung, dan untuk mencapainya harus melewati puluhan anak tangga yang sangat menantang bila sedang turun hujan. Meskipun demikian, walaupun sedang hujan atau hari telah larut malam, kawasan itu tidak pernah sepi dari pengunjung yang ingin berziarah. Banyak orang yang penasaran mengapa tempat itu selalu ramai oleh pengunjung, baik dari daerah Jawa Barat maupun luar Jawa Barat, bahkan dari mancanegara. Selain menyajikan keindahan alam hutan pegunungan dengan pepohonan yang tinggi-tinggi dan besar, sawah yang hijau menghampar, serta udara yang sejuk menyentuh badan, daerah wisata ziarah Godok memiliki nilai sejarah lokal. Wilayah ini menjadi penting karena Godok adalah tempat ziarah makam dari seseorang yang konon adalah penyebar Islam di wilayah tersebut. Adalah Prabu Kian Santang yang oleh masyarakat setempat disebut Syekh Sunan Rohmat Suci, dimakamkan di wilayah itu. Menurut sejarah lokal Jawa Barat, Prabu Kian Santang adalah putra dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dengan istrinya yang bernama Ratu Subang Larang. Dalam keyakinan setempat, Prabu Siliwangi digambarkan beragama Hindu, sedangkan istrinya beragama Islam. Diceritakan, Prabu Kian Santang merupakan sinatria yang gagah perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya. Sejak kecil sampai dewasa, yaitu usia 33 tahun, tepatnya tahun 1348 Masehi, Prabu Kian Santang belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di sejagat Pulau Jawa. Dalam kisahnya, Raden Kian Santang berhasil dikalahkan oleh Syekh Ali Murtado, seorang ulama yang tinggal di Mekah. Pada tahun 1348 Masehi, Prabu Kian Santang masuk agama Islam saat berada di Mekah. Dia bermukim selama 20 hari sambil mempelajari ajaran agama Islam. Kemudian dia pulang ke tanah Jawa atau Pajajaran untuk menengok ayahnya Prabu Siliwangi dan saudara-saudaranya. Raden Kian Santang berniat mengajak ayahnya untuk masuk agama Islam, namun sang ayah menolaknya. Tahun 1355 Masehi, Prabu Kian Santang berangkat kembali ke tanah Mekah. Jabatan kedalaman untuk sementara diserahkan ke Galuh Pakuan yang pada waktu itu dalamnya dipegang oleh Prabu Anggalang. Prabu Kian Santang bermukim di tanah Mekah selama 7 tahun dan mempelajari ajaran agama Islam secara khusus. Merasa sudah cukup menekuni ajaran agama Islam, kemudian beliau kembali ke Pajajaran pada tahun 1362 Masehi. Beliau berniat menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Setibanya di Pajajaran, Prabu Kian Santang langsung menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat. Karena ajaran Islam dalam fitrahnya membawa keselamatan dunia dan akhirat, masyarakat pun menerimanya dengan tangan terbuka. Kemudian, Prabu Kian Santang bermasuk menyebarkan ajaran agama Islam di lingkungan Keraton Pajajaran. Setelah Prabu Siliwangi mendapat berita bahwa anaknya, Prabu Kian Santang, sudah kembali ke Pajajaran dan akan menghadap kepadanya untuk mengajak masuk Islam. Sebelum berangkat meninggalkan keraton, Prabu Siliwangi merubah keraton Pajajaran yang indah menjadi hutan belantara. Melihat gelagat demikian, Prabu Kian Santang mengejar ayahnya. Beberapa kali Prabu Siliwangi terkejar dan berhadapan dengan Prabu Kian Santang yang langsung mendesak sang ayah dan para pengikutnya agar masuk Islam. Namun Prabu Siliwangi tetap menolak. Malahan beliau lari ke daerah Garut Selatan ke salah satu pantai. Prabu Kian Santang menghadangnya di Laut Kidul Garut, tetapi Prabu Siliwangi tetap tidak mau masuk agama Islam. Dengan rasa menyesal, Prabu Kian Santang terpaksa memendung jalan larinya sang ayah. Prabu Siliwangi masuk ke dalam gua yang sekarang disebut Gua Sancang Pemengpek. Prabu Kian Santang sudah berusaha ingin mengislamkan ayahnya, tetapi Allah tidak memberi hidayah kepada Prabu Siliwangi. Prabu Kian Santang kembali ke Pajajaran, kemudian dia membangun kembali kerajaan sambil menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok daerah. Tahun 1400 Masehi, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Raja Pajajaran menggantikan Prabu Mundingkawati atau Prabu Anapakem I. Namun Prabu Kian Santang tidak lama menjadi raja karena mendapat ilham harus uzlah, pindah dari tempat yang ramai ke tempat yang sepi. Dalam uzlah itu beliau diminta agar bertafakur untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka mahabbah dan mencapai kemakrifatan. Kepada beliau diminta untuk memilih tempat tafakur dari ketiga tempat, yaitu Gunung Cermai, Gunung Tasikmalaya atau Gunung Suci Garut. Waktu uzlah harus bawa peti yang berisikan tanah pusaka. Peti itu untuk dijadikan tanda kalau petunjuk tempat bertafakur nanti. Apabila tiba di satu tempat peti itu godek atau berubah, maka di sanalah tempat dia tafakur. Dan kemudian nama Kian Santang harus diganti dengan Sunan Rohmat. Yang dituju pertama kali adalah Gunung Cermai.
Tiba di sana, lalu peti disimpan di atas tanah. Namun peti itu tidak godek alias berubah. Prabu Kian Santang kemudian berangkat lagi ke Gunung Tasikmalaya. Di sana juga peti tidak berubah. Akhirnya Prabu Kian Santang memutuskan untuk berangkat ke Gunung Suci Garut. Setibanya di Gunung Suci Garut, peti itu disimpan di atas tanah secara tiba-tiba berubah atau godek. Dengan godeknya peti tersebut, itu berarti petunjuk kepada Prabu Kian Santang bahwa di tempat itulah beliau harus tafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itu kini diberi nama Makam Godok. Prabu Kian Santang bertafakur selama 19 tahun, sempat mendirikan masjid yang disebut Masjid Pusaka Keramat Godok, yang berjarak dari Makam Godok sekitar kurang lebih 1 kilometer. Prabu Kian Santang namanya diganti menjadi Syekh Sunan Rahmat Suci, dan tempatnya menjadi Godok Keramat. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau tahun 849 Hijriah. Syekh Sunan Rahmat wafat di tempat itu, yang sampai sekarang dinamakan Makam Sunan Rahmat Suci atau Makam Keramat Godok. Semoga kisah ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini terus berkembang dan bisa membagikan kisah-kisah jejak persinggahan lainnya untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.